Saya bilang ya, makanya saya bilang terlalu banyak doktrin, Bang. Karena itu selalu ditekankan ya, selalu ditekankan imani maka selamat, imani Yesus Kristus akan selamat gitu, dijamin keselamatan itu pertama. Suami aku kan dia Kristen ya, terus dia masuk Islam, terus dia balik Mm-mm. lagi. Aku bilang, kenapa bapak dulu kok bisa masuk Islam? Kenapa? Gitu. Maksudnya dia bilang, karena cara mendapatkan kamu harus seperti itu ya saya jalanin. Karena orang kalau hanya istilahnya mengikuti doktrin, memang nggak bakalan ini. Di Al-Quran sendiri kan dikatakan summum bukmun umyun fahul la yarji'un. Kalau mereka itu sudah tuli buta, ya pasti nggak akan kembali ke jalan kebenaran kan? Kan begitu. Ya karena begini, kalau di orang Kristen kebanyakan ya umat-umat ya, itu kalau ibadah ke gereja itu kan, makanya saya bilang terlalu banyak kena doktrin, terlalu banyak didoktrin gitu ya. Jadi Iya. baca ayat cuman tahu baca doang, ya kan, baca aja ya kan, setelah itu udah tutup, Alkitabnya ditutup, cuman dengar doang apa yang disampaikan Pak Pendeta atau Ibu Pendeta, itu kita dengar aja mereka gitu. Jadi kita nggak pernah mau tahu dalamnya ayat itu seperti apa gitu. Oh, ayat ini yang maksudnya apa, ayat ini maksudnya apa gitu. Nggak pernah, karena kan baca aja gitu, baca seluruh ayat, selesai baca ya udah, nanti kita udah penjelasan dari mereka gitu loh. Nah, Iya. saya tuh bersyukur banget ketika saya masuk di room diskusi ini. Memang banyak hujatan ya, oke. Itu oknum, nggak semua. Ada dari Muslim, ada. Itu oknum, nggak semua. Ada dari Kristen, ada. Oknum, nggak semua sih oknum gitu. Karena nyatanya apa? Nyatanya saya sendiri Kristen ya, saya dapat kebenaran ya, ketemu kebenaran itu ya. Karena saya berpikir pakai akal sehat saya gitu. Saya ngebandingin ayat yang ada di dalam Al-Qur'an dan ayat yang ada di dalam Alkitab itu berbeda gitu loh, berbeda. Dan kalau dibilang Al-Qur'an itu penggenapan kitab-kitab sebelumnya, nah itu benar gitu loh, karena di Al-Qur'an itu jelas diterangkan orang-orang penyesat itu seperti apa, kebenaran itu seperti apa, menyembah Allah yang benar, menyembah Tuhan yang benar itu seperti apa. Nah itu diterangkan di dalam Al-Quran. Makanya saya jujur saja saya tertarik. Ya, seperti itu benar. Coba bayangkan ya, anggaplah seperti ini. Saya biasa itu, dan ini tetangga saya depan rumah ini, kebetulan saya tinggal di Makassar, dia juga mu'alaf. Itu sering dia lucu, dia itu sering maksudnya merasa lucu terhadap dirinya gitu. Kan dulu kan saya ingat banget sebelum dia mualaf itu kan ada gambar Yesus di depan kamar tamu gitu kan. Kalau anak-anaknya tanya siapa itu? Itu Yesus Tuhan kita. Anak-anaknya kan mikir. Kalau dia mikir katanya langsung diketok kepalanya. Dor. Itu Tuhan. Kalau anaknya kan mikir, masa Tuhan sih itu? Ya itu Tuhan. Diketok. Pokoknya sampai dia meyakini itu Tuhan, baru hilang ketokannya. Mana nggak dungu, iya kan? Dan itu dia cerita sama saya, bilang gitu. Anak-anaknya kan ada namanya Robi, ada namanya Didi. Bilang itu kepalanya itu pernah ku ketok semua itu. Dia nggak mau aku itu yang lukisan itu Tuhan. Kan lucu kan? Lucu banget gitu. Karena anak juga bisa mengetahui kok bisa ada Tuhan seperti itu. Iya kan? Itu anak kecil aja saya bilang, waduh, berapa kali ketukan kepala itu baru bisa dia menganggap
bisa saja karena ya ajaran orang tuanya ya menyebabkan dia seperti itu kan. Mm-mm. Saya tuh Iya. jujur ya, saya itu dari tahun 2018 loh. Saya ketemu Hmm. ayat itu. Jadi saya ketemu ayat itu, ayat Matius 7 21 sampai 23. Itu di tahun 2018 jujur saja. Saya pernah membaca itu, sudah tahu ayat itu gitu. Dan waktu itu ketika saya baca, itu jujur ya, hati saya takut. Saya merasa takut. Kenapa? Ah, Karena itu perkataan Yesus Kristus sendiri gitu loh. Loh, mana ini? Mental kayaknya. Nah, Ya kan itu. perkataan Yesus Kristus sendiri. Jadi dari tahun 2018 lah saya tuh waktu itu ya. Saya ragu gitu. Ragu tapi saya nggak ambil pusing lagi gitu, ya kan? Nggak mikir. Mbak Dira, Liam. ini pengalaman ya. Maksudnya saya menanyakan pengalaman pribadi Mbak Dira waktu masih di gereja. Iya, boleh. Boleh, Apakah boleh. memang di gereja itu tidak diperkenankan untuk menggunakan akal ya, secara Oh, sebagaimana iman. mestinya? Iman. Begini. Di orang-orang Kristen ya, umat-umat Kristen itu ya, itu di saya bilang ya, makanya saya bilang terlalu banyak doktrin, Bang. Karena itu selalu ditekankan ya, selalu ditekankan imani maka selamat, imani Yesus Kristus akan selamat gitu, dijamin keselamatan. Itu pertama, itu yang Boleh paling tahu pertama dan yang paling pertama itu boleh tahu nggak terus. bedanya antara doktrin itu dengan brainwashing gitu, cuci otak? Iya, sama ngecuci otak. Jadi jadi Bang begini, jadi itu terus gitu. Yang di khotbah itu terus. Itu terus percaya, selamat, beriman, berbuat baik ya kan, apalagi di Kristen itu diajarkan kan kasih. Ya kan? Tetapi di Matius 7 21 sampai 23 nggak pernah saya ke gereja dibahas itu loh. Nggak pernah. Berarti membahasnya itu Warahmatullahi wabarakatuh. mana yang Nggak pernah. Mungkin menguntungkan pernah, gitu ya? tapi nggak tahu ya. Saya lupa apa nggak tahu ya. Tetapi ayat itu tuh seingat saya aja ya, nggak pernah. Seingat saya aja nih ya. Kalau saya lupa ya wallahualam gitu ya kan. Tetapi seingat saya saja nih, nggak pernah di apa ya, dijelasin gitu, dibaca ayatnya itu. Ayat Matius 7 21 sampai 23. Saya yakin orang-orang Kristen pasti kaget kalau baca ayat itu, bagi yang belum tahu ya. Bagi yang belum tahu. Berarti kita boleh menduga ya, di Bible mereka itu ada bagian-bagian yang diwarnai merah, diwarnai kuning, diwarnai hijau gitu. Sebagai penanda ini boleh dibuat besar. Assalamualaikum Mbak Ini Daria. ini yang nggak boleh gitu, kira-kira begitu ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Assalamualaikum Bang Musa. Jadi di Halo, gereja itu kita mendengar khotbah, selalu mendengar khotbah. Selalu mendengar khotbah, apa yang dijelasin tentang ayat itu sama pendeta, selalu itu aja gitu loh. Jadi kita saya nggak bilang semua ya, sebagian besar ya, ini insting saya aja ya. Itu selalu fokus apa yang disampaikan dan apa yang dijelaskan sama Pak Pendeta gitu. Jadi nggak banyak mencari tahu ayat-ayat di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab itu. Nggak mau mencari tahu gitu ya, ayat-ayat di dalam Alkitab itu, ini ayat ini maksudnya apa sih, ayat ini maksudnya apa. Itu mungkin apa ya, sebagian besar nggak pernah mau belajar gitu. Mbak Daria, aku boleh tanya nggak Mbak? Makanya kena doktrin, Bang Ari. Oh iya, iya. Kena doktrin. Iya, boleh.
Iya, ini kan dulu kan suami aku kan dia Kristen ya. Terus dia masuk Islam. Mm-mm. Terus dia balik Mm-mm. lagi. Aku bilang, kenapa Bapak dulu kok bisa masuk Islam? Kenapa? Gitu. Maksudnya dia bilang, karena cara mendapatkan kamu harus seperti itu ya saya jalanin. Gitu dia bilang kan gitu. Hmm. Iya, terus anak aku, karena aku ada di Kanada, jadinya jadi kayak orang liberal gitu loh. Dan dia bilang, anak-anak tuh bilang, I don't believe in Islam. Baru setahun yang lalu ya, dia bilang gitu. Itu gimana sih Mbak ya? Aku tuh ya bukan gini, bukan gimana ya. Ya aku tetap berharap pada Allah gitu. Saya tetap berdoa kepada Allah. Ini anak-anak sekarang sama suami. Anakku udah gede-gede Mbak, yang paling kecilnya 25 tahun umurnya. Udah besar-besar ya. Udah yang pertama itu sudah menikah, baru kemarin Agustus. Baru menikah. Yang middle itu in between, jadi dia 50-50. Boleh tahu Itu Bu Queen di apa yang mana bungsu? posisi? Yang bungsu. Saya di Kanada Pak, saya di Kanada. Oh, di Kanada. Saya pernah teleponan sama Bang Musa ini, saya pernah teleponan. Oh iya. Makanya apa namanya, saya mau tanya gitu ya, apa sih yang mereka cekokin gitu ya di gereja? Tapi saya yakin Selamat, anak saya keselamatan, iman, keselamatan, dijamin keselamatan di surga, dijamin keselamatan masuk surga. Itu yang dikasih makan terus. Tis percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, selamat. Makanya nggak ada aturannya, saya bilang Kristen. Mbak Dira ya. Ya. Bolehkah saya menerjemahkan kata-kata Mbak Dira ya, kata selamat itu dengan kemudahan atau kebebasan yang sebebas-bebasnya. Artinya begini, mungkin bahasanya dengan kata selamat. Tapi dari kata itu adalah memberikan pemahaman kepada pengikut-pengikut mereka itu bahwa di kami, di gereja, itu kamu bebas melakukan apa saja. iya. Bolehkah saya menafsirkannya semacam itu? Enggak juga sih. Ya, soalnya saya Mbak Dira menarik ya. ini. Karena kan Saya di dalam menarik agama ini kita itu- Mbak Queen yang bertanya seperti itu. Saya ingin jelaskan sedikit dulu. Ada hadis Saya lagi makan Nabi. soalnya ya. Lanjut dulu ya. Bentar nanti kita Ya, ngobrol. ada hadis Nabi memang Mbak Queen yang mengatakan begini, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imrin ma nawa. Artinya sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niat. Apa yang diniatkan biasanya memang akan tercapai. Disambung oleh hadis itu, paman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang berniat hijrah hanya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dianggap memang mengikuti Allah dan Rasulnya. Paman kana hijratuhu lil akhari yusibuha au yankihuha. Tapi kalau hijrahnya artinya mereka berpindah agama hanya karena ingin seorang perempuan, yusibuha au yankihuha, maka dia akan mendapatkannya sekaligus menikahinya. Jadi memang itu perbuatan tergantung dengan amalnya. Nah, terkait dengan umpamanya dia berpindah, berarti dulu niatnya memang seperti itu, menikahi mbaknya. Yang penting sah pernikahannya. Mungkin setelah dia puas, dia istilahnya mendapatkan apa yang telah diniatkan, dia akan kembali. Karena hijrahnya memang tidak full untuk ke agama Allah, tapi hanya sekedar untuk menikahi gitu. Tidak sungguh. Yang kedua gini. Izin host, Yang kedua. maghrib nanti lanjut ya bos. Ya. Nanti masuk lagi saya ya. Iya. Terkait kasus Mbak Queen umpamanya anak-anaknya, itu sebenarnya sejak dini Mbak Queen yang harus istilahnya menanamkan ajaran agama itu ke Suaranya double, suara Bapak. jadi udah bagus. Jadi terkait dengan itu sebenarnya terkait dengan anak-anak itu memang anak-anak itu sejak dini harus ditanamkan gitu. Karena dikatakan itu kan dalam hadis juga, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu pasti dilahirkan berdasarkan fitrah kesucian. Pa'abawahu yumajjisani au yunassirani au yuhawidani. Ayahnya lah yang
orang tuanya lah yang menjadikan anak-anak itu nantinya mungkin menjadi Nasrani atau Majusi atau Yahudi gitu. Jadi gini Jadi Pak, memang latar belakang, anggaplah gini, latar belakang di sana kan memang berbeda dengan kita kan. iya. Anak-anak saya Iya. itu Pak, saya tuh dari kecil itu anak saya yang sekarang 25 tahun aja. Waktu dia umur 5 tahun itu puasa full sampai seharian puasa Ramadan. Ketika Ah, dia di sini, kan ada ini kan mendidik anak-anak, nauzubillah. Kalian itu tidak bergantung dengan orang tuamu, jadi kalian punya free will sebebas-bebasnya. Makanya mereka menyatakan baru setahun yang lalu. Mereka pun menyatakannya nangis. Menyatakan iya, iya. itu. Karena apa? Terlalu hubud dunia mereka. Terlalu cinta kepada dunia. Karena apa? Kita ini kan Islam penjaranya orang beriman gitu kan. Jadi Iya, kita tuh Sijinul Mukmin. kayak gitu. Jadi saya tetap berdoa kepada Allah. Saya tetap berharap pada Allah suatu saat nanti kembali lagi, itu aja. Makanya saya mau bertanya sama Mbak Daria, apa sih yang bisa kita kalau dari Di gereja dalam itu? Kristen itu Mbak, mereka selalu kena doktrinnya, selalu didoktrin. Dan pendeta-pendeta itu selalu memberikan penjelasan ya, bahwasannya orang Kristen yang dibaptis percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu sudah pasti masuk surga, sekalipun dia berbuat dosa, sekalipun dosa dia banyak, itu sudah pasti kalau mati dijamin masuk surga gitu. Tapi bisa saja bukan karena doktrin ajaran Kristen itu. Bisa saja dia terpengaruh karena pergaulan gitu. Apa Ya, Mbak lingkungan. pernah ngelihat? Karena mau bebas aja Pak, kalau Iya. saya rasa sih. Boleh, Iya, mau bolehkah bebas saya itu. sih? Iya mau bebas. Bolehkah bebas saya itu. ngomong? Ya silakan Boleh Abang. saya Silakan Bang. saya ngomong sedikit saja. Eh, eh, Berkali-kali sebenarnya saya sampaikan ini, hanya saja memang tidak bisa semuanya itu langsung dapat paham, dapat mendengar gitu ya. Kenapa orang Kristen itu, kekristenan itu sangat tolong di mute, saya susah ngomongnya kalau ada berisik karena saya gagap. Kepentingan sebenarnya. Jadi kekristenan itu tidak luput dari kepentingan, ya. Yang dimana seperti di awal tadi saya sampaikan bahwasanya mereka ini bertujuan untuk mencari keuntungan sesuai dengan apa Al-Quran sampaikan, dan itu benar. Ketika di muka bumi ini penghuni bumi ini banyak dari kaum mereka, golongan mereka, maka mereka dengan bebasnya ya untuk melaksanakan hajatnya, yang dimana masing-masing mereka ingin menguasai dunia. Makanya ada ortodok barat, ortodok Betul, betul. timur, makanya ada Katolik Roma, ada Katolik ini dan Betul, itu, betul. ada dari Jerman, dari Prancis, kan ada bos-bosnya. Jadi kan memang sudah dipeta-peta. Dan ini yang mereka harapkan kalau dari perpuluhan, ini mohon maaf. Kalau yang dimurtadkan ini adalah orang-orang susah, sebenarnya mereka tidak berharap bahwasanya perpuluhan itu akan mengalir kepada mereka, karena mereka juga tahu bahwasanya orang miskin ini tidak mungkin dapat memberikan perpuluhan dengan maksimal sebagaimana apa yang mereka harapkan. Tapi tujuan mereka memurtadkan umat muslim yang ada di muka bumi ini supaya mereka dengan mudahnya meloloskan kepentingan mereka, di mana mereka ini bertujuan untuk meraih dunia, menguasai dunia dengan bisnis-bisnis haram mereka. Nah, untuk menguasai dunia ini kan memerlukan dana, yang dimana dana itu dihasilkan dari bisnis-bisnis haram mereka.
sehingga penghasilan dari bisnis mereka itu akan dijadikan pendanaan untuk menciptakan segala sesuatu apa yang menjadi penjagaan hari ini. Contoh sebagaimana Amerika, Jerman, Perancis itu mendanai negeri-negeri yang dimana negeri itu memerangi kaum muslimin. Nah, ini fakta. Dan dananya dari mana? Bukan hanya dari hasil bumi mereka, bukan hanya dari pajak di pajak dari bisnis yang ada di negara mereka, melainkan gurita yang ada di negeri-negeri lain yang dimana itu adalah usaha mereka. Oh gitu. Jadi tidak murni mutlak. Kalau Kristen awam, ya didoktrin bahasanya akan masuk hanya sekedar menjadi seorang Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka akan masuk surga. Padahal kepentingan di balik layar bos-bosnya di atas sana itu mempunyai kepentingan tersendiri gitu ya. Jadi cara memurtadkan umat Islam ya dengan iming-iming itu. Jadi menyesuaikan keadaan. Ya, agak kalau di Indonesia ya keislaman apalagi saksi Jehovah itu. Waduh. Saksi Jehovah itu di belakang layar itu bos-bos semua itu, orang-orang kaya semua itu. Yang itu support mereka. makanya, iya. Itu Makanya jangan-jangan itu saksi, jangan-jangan ini anaknya Mbak mungkin berteman sama orang-orang yang seperti itu gitu loh. Saksi-saksi Jehovah tuh aduh bahaya itu. memang paling Nggak ada yang pemberani. miskin mereka itu. Ya, jujur Ya, saja. Saya ngomong jujur, saya nggak bohong. iya, saksi Yehova itu paling pemberani. Mereka berani Mereka itu bawa brosur door mereka to tuh door, berani pintu ke ngeluarin pintu. duit banyak, yang penting kamu Ya, ikut masuk. ya itu saksi Yehova. Iya. Karena makanya jangan Orang-orang disangka kaya itu semua yang support. makanya jangan disangka di antara para gembala mereka itu akur. Oh tidak, mereka saling menjaga domba-dombanya agar tidak lari ke gembala lain. Apabila mana seorang gembala mempunyai domba, dombanya pindah ke gembala lain, maka dia akan menyerang dari belakang tuh. Mereka Kalian pikir saksi Jehovah itu kalau keluar itu kalian pikir jalan kaki memberitakan Injil, hampir rata-rata semua pakai mobil mewah. Yang support mereka di belakang layar itu orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tempat 7, persembahannya itu 8. ditunggui, dia ada yang berdiri di sampingnya, ada yang nengoki, si fulan ngasih sekian, si fulan ngasih sekian. Jadi ketahuan kalau yang ngasih sedikit, makanya takut mereka. Makanya kalau tidak Masa punya baju bagus, itu nggak usah diumumin, dudul ya kan, malu kan orang yang nggak ada uang terus ngasih cuman sedikit ya kan malu gitu. ya itu makanya orang jadi ogah. Diumumin gitu ya kan. Di luar negeri sana saat ini, kenapa yang dimana orang Kristen Indonesia berkiblat ke Eropa sana, padahal di Eropa sana sekarang mereka gulung tikar. Orang-orangnya ya, orang-orang Kristen di sana sudah enggan, ogah pergi ke gereja. Kenapa? Biaya hidup sudah mahal di sana, cari pekerjaan di luar negeri itu disangka mudah. Tidak, susah. Homeless banyak. Ya, dan mereka harus membayar perpuluhan berlebihan. Nah, ogahlah mereka akhirnya mereka tinggalkan gereja dan pada akhirnya saat ini menjadi toko buku, jadi mall, jadi museum begitu. Oke, monggo lanjut. Saya ketawa dulu ya. Jadi ya, pengalaman ya. Jadi kalau mau ke gereja ya, kalau nggak ada duit, nggak ada yang mau ke gereja. Orang ke gereja tuh udah pasti bawa duit gitu. Kalau nggak ada duit nggak mungkin dia ke gereja. Mungkin pengalaman pribadi saya ya, satu kali itu suami saya nggak ada duit sama sekali. Jadi kan tangannya tuh ngepel gitu ya kan, ngepel gini kan, maksudnya biar nggak kelihatan kan, biasa taruh persembahan ya pura-pura aja gitu ya kan, padahal kosong, nggak ada.
Ya emang karena nggak ada duit. Coba kalau memang Kristen itu agama ikhlas, agama benar, tidak urusan dunia. Coba ke sana bawa singkong ya, persembahan kasihnya itu diganti dengan singkong atau diganti dengan ubi gitu ya, atau diganti dengan apa kek itu. Marah mereka. Untuk apa ini kan itu? Jadi mereka tidak akan menerima itu persembahan kasih yang hasil bumi. Padahal di dalam Torah itu dikata bahasanya persembahan perpuluhan ataupun persembahan kasih itu harus hasil bumi. Tapi Nah, pendeta tidak mau, harus mentahnya saja katanya. iya, terus ini Bang, yang saya lucunya itu begini Bang. Di situ kan ada kotak pendidikan ya kan. Saya pikir itu kotak pendidikan itu mau ngebantu orang-orang yang ekonominya susah, mungkin orang tuanya petani ya kan, yang kurang-kurang mampu lah gitu ya kan. Atau orang tuanya kalau cuman kerjanya mungkin buruh ya kan, yang apa ekonominya kurang lah ya kan, kurang mampu ya kan. Nah, terus dibantu gitu, nanti dikasih ternyata saya salah. Ternyata uang kotak pendidikan itu dikasih sama orang yang kuliah itu loh. Orang yang kuliah itu pas mau selesai itu dikasih. Nah terus sisanya itu mungkin kalau nggak salah mereka bayar honor guru-guru honor, tapi khusus di di SD Kristen gitu, misalnya SD Gemi di sini ya kan, ada SD Gemi gitu. Nah seperti itu mereka gaji, mungkin kasih gaji honor ke guru-guru honor gitu. Saya pikir itu itu uang itu mau dibantu sama orang-orang yang mungkin kurang mampu gitu ya kan. Padahal kagak. Terus ada uang, ya kalau uang pembangunan ya, kalau uang pembangunan itu ya dipakai buat kebutuhan gereja doang gitu. Kebutuhan gereja. Misalnya kalau gerejanya udah bagus, nggak ada yang mau diperbaiki, untuk apa ya? Itu juga sih bingung. Alasannya untuk alasannya untuk operasional gereja ya, bayar lampu, tukang sapu, begitu dia Saat bayar penjaga. aku bingungnya itu ini Bang Musa. Kalau perpuluhan ya kan. Nah, kan kita kan kalau di Kristen itu kan tiap hari Minggu ya kan. Itu kan kalau ke gereja kan ngasih perpuluhan ya kan. Itu persembahan ya kan, persembahan kita, uang pengucapan syukur karena kita udah dikasih rezeki, udah dikasih berkat, udah dikasih nafas kehidupan ya kan sama Tuhan gitu ya. Itu satu ucapan syukur kita sama Tuhan gitu kan. Salah satu ucapan syukur kita ya lewat persembahan, perpuluhan itu ucapan syukur. Nah, itu perpuluhan itu kan tiap minggu ada tuh ya kan. Itu untuk apa ya? Ya kan tujuannya apa kan, menjadi seorang gembala ini kan tujuannya mencari kerja kan. Maksud saya, iya maksud saya kan itu salah satu ucapan syukur kita sama Tuhan gitu ya kan, kita ngasih ya persembahan perpuluhan gitu. Tapi maksudnya itu dimakan, ya kan dimakan siapa ya? Itu kan sebagian disetor kan, tadi di awal sudah saya sampaikan, tergantung. Sama ini sinode. Nah, iya, bosnya dari mana? Dari Prancis kah? Dari Jerman? Kalau yang dari Jerman ya harus setor ke bosnya. Nah, kalau yang dari Prancis ya setornya ke Prancis. Nah, hasilnya itu untuk apa? Untuk beli senjata. Nah, untuk membuat umat Islam. Masa sih Iya dong. beli senjata? Iyalah. Nah, sekarang mereka Udah dapat jangan ngomong bertahan. senjata, duduk.
membiayai perang. Mereka dapat membiayai perang. Bahkan macam Amerika itu ya, membiayai perang untuk Ukraina itu hampir 2 tahun loh. Itu berapa dana yang digelontorkan itu? Kalau seandainya Indonesia yang membiayai, sudah bangkrut, sudah dijual semua itu pulau-pulau itu untuk membiayai, kalau seandainya Indonesia yang membiayai. Tapi oleh karena Amerika itulah tadi, maka dari pihak persekutuan gereja-gereja itulah yang membiayai itu semua. Mereka yang teriak-teriak perdamaian, perdamaian, tapi mereka sendiri yang menyuplai senjata supaya berperang, kan aneh. Itu. Bahaya ya. Ya, kita nggak tahu sih ya masing-masing apa gitu ya. Ya kalau di gereja saya sih saya tahu itu, saya nggak tahu kalau di gereja-gereja lain ya. Mungkin berbeda, nggak tahu juga. Itulah maksudnya pengalaman saya. Itu di surat Maryam ayat 58 Pak Guru. Kalau Maryam 58, 59 itu bercerita Ibrahim di situ tuh. itu ya. Saya lupa malah, saya kena. Assalamualaikum. Oh, mohon Halo maaf Pak Mbak. Guru ya, tempat saya lagi berisik nih, lagi menyambut di Bawali nih. Desa Bali. Noise bang, noise. Iya, jadi itu perpuluhan itu kalau Bang Musa, kalau pendeta tuh digaji ya? Kan digaji kan? Pendeta itu kan digaji. Dia digaji dari perpuluhannya. Sebagian perpuluhan itu nanti kan dibagi-bagi itu sekian persen. Sisanya baru disetorkan ke pusat gitu. Makanya mereka berlomba-lomba. Ada Kristen Timur, Kristen Barat itu tadi mereka mempetak wilayah sebagaimana dahulu jajahan-jajahan itu ya. Itu kan dulu dipetak-petak. Asia bagian Indonesia itu diberikan kepada Belanda. Terus Asia bagian barat Malaysia itu bagian Inggris. Dulu di peta-peta karena memang menjadi sebuah kepentingan begitu. Nah, Jadi kalau jadi kalau digaji gitu ya, ini saya kasih tahu ya. Kalau di gereja misalnya di gereja kayak di desa apa gitu ya kan, di satu desa ya, kalau digaji ya khusus di situ aja gitu. Terus kalau dikasih bantu sama anak-anak kuliah yang tadi ya udah mau selesai itu kan ada kan dikasih uang pendidikan itu. Nah khusus di situ aja di desa itu aja atau di komplek itu aja gitu yang ada gereja di situ aja gitu, nggak kemana-mana, nggak bantu di mana misalnya anak-anak sekolah yang di luar dari desa itu tetapi yang seiman enggak gitu. Aditya. Bang Musa, kalau begitu keadaannya apa bedanya dengan penjajahan Bang Musa? Atau katakanlah bukankah itu menjadi semacam sapi perah itu, hamba-hamba domba-domba itu? Jadi berubah dong jadi sapi perah dong. Nyawer aja itu makanya. mawar itu Itu keluarin makanya. aja. Kalau dahulu mereka mengambil sumber daya bagi mereka itu melalui penjajahan. Oleh karena sekarang penjajahan itu sudah dihapus dari muka bumi, maka dengan cara memurtadkan umat Islam lah agar mereka itu dapat pundi-pundi yang dimana pengganti dari penjajahan itu. Jadi tetap saja menjajah sebenarnya, tapi dengan cara lembut, dengan topeng keagamaan begitu. Berarti upeti yang berubah nama menjadi perpuluhan gitu Bang ya? Betul sekali Akhina, cerdas antum. Lah bagaimana, kan memang itu modusnya kan sama, hanya berbeda nama saja. Iya betul, sahih. Nah, enak kalau kita Bisa kan, bisa langsung banget kita lihat modusnya seperti apa kan? Iya, enak kalau ngobrol langsung nangkap itu nggak enak.
kadang-kadang ada hamba Allah juga bingung ketika kita nyampaikan, mereka bingung, malah mendikte kita, itu ada. Oke, monggo lanjut. Ya itu teman-teman peten kita di sini memberikan Nah, apa tuh. Nah, itu kan edukasi ya. Makanya sekarang kan banyak dia nggak pendeta-pendeta berpikiran negatif sama orang. pendeta-pendeta yang tidak punya jemaat, tapi dia mengaku seorang pendeta. Dia adalah seorang yang sudah ditabiskan menjadi seorang pendeta, tapi tidak punya jemaat. Perpuluhannya kurang. Main TikTok, torosoki. Terus pendeta-pendeta yang lain ya kan. Terus ya kalau pas umat Islam yang dapat koin banyak, dia panas tuh, marah dia. Geli saya. Aku jujur ya. Itu Pak Toro ya, Pak Toro itu Pak Pendeta ya kan. Aku pernah ke rumahnya dia, terus dia bilang begini. Aku kemarin sempat dikasih loh, dapat 2K gitu ya. Aku ambil uangnya, nah terus sebagian aku beli paket data gitu ya kan. Aduh maaf Bang Alex, orang Maluku Utara nih tidak pernah melarat ya, tidak pernah. Orang Maluku Utara ya, khususnya di daerah saya ini ya, saya nggak tahu kalau di Maluku Ambon ya, saya nggak tahu ya. Tapi saya tinggal di Maluku Utara, di sini tidak ada pengemis di sini. Kalau ada pengemis itu orang dari luar. Ya, bukan orang Maluku sekedar Utara. Di Maluku tanya ya. Utara tidak ada pengemis. Ya, Orang di kita Maluku di sini Utara tidak itu, Aduh, kutanya, orang di Maluku Utara itu, dia bikin pondasi aja dari batu bacan loh. maaf Dari ya batu Bang Alex bacan ya. itu. Jangan salah. Kira orangnya di sana ini kere-kere, waduh. Di sini. Pondasi ada batu bacan. Kau bisa bayangkan kalau pondasinya batu bacan loh. Nah, tuh dikasih lagi tuh. Makasih. Tuh, kan? Minta. Uti Ida Nggak diminta tadi. dikasih. Tadi ya. Bunda Queen mau naik tadi, Mas. Yang pertama, di Maluku Utara ini kan perusahaan banyak ya. Perusahaan banyak. Di sini Bang, di sini nggak ada yang jalan kaki Bang. Saya tinggal di Halmahera Utara. Di sini Iya. kalau jalan ke pasar nggak ada yang jalan kaki. Padahal pasar cuman dekat. Nggak ada yang jalan kaki di sini. Semua orang berkendara pakai motor, pakai mobil di sini. Nggak ada. Yang jualan di situ kan kebanyakan itu teman-temanku semua itu orang Bugis Makassar. Ya Orang kan? Bugis Makassar tahu di sini bagaimana. Iya. Di sini tuh bagaimana? Di sini Saya paling banyak kemarin, orang Bugis, orang Makassar. alhamdulillah, Orang Bugis, orang Makassar di sini ke sini sukses, punya usaha. Mereka misalnya rata-rata bangun yang usaha di sini, ya kan? jualan Misalnya emas mereka, itu Bugis ya Makassar. betul, jual emas banyak. Jadi di sini mereka misalnya jual dusun mereka di sana, ya kan? Terus mereka merantau ke sini. Di sini mereka sukses. Mereka pulang, mereka bawa hasil. Pulang ke sana mereka beli lagi dusun. Beli lagi tanah, bangun rumah, beli mobil. Itu hasilnya dari mana? Dari sini. Nah, orang Sumatera, orang Makassar, Bugis ya. Di sini banyak orang Bugis dijual emas ya. Jual emas orang Bugis di sini. Orang Makassar, orang Jawa. Di sini paling banyak. Maluku Utara loh. Coy, di sini perusahaan paling banyak ya. Perusahaan apa? Tambang emas, tambang nikel di sini banyak. Kalian itu, aduh, maaf ya. Makanya saya itu bukan kadang ya, selalu menangis saya kalau melihat itu, kalau di internet itu, buka di YouTube, buka titik, kalau ada yang ngemis di kota-kota besar sana, Jakarta ya kan, di Jawa sana banyak ngemis, tapi banyak yang banyak yang cuek, banyak yang ada orang berduit cuek, mereka nggak pernah ngasih gitu. Saya sayang, kasihan, saya menangis kalau saya lihat, aduh seandainya orang ini di sini nggak mungkin begini gitu loh. Benar. Nah, itu kamu baca tapping di bawah, di Ternate Islam Kristen semua orang kaya. Nah, itu ini pasti orang dari Maluku Utara ini yang tapping di bawah nih. Iya. Saya kan Maluku Utara, Ternate.
Saya Maluku Utara, Ternate. Saya tinggal di Halmahera, Halmahera Utara. Di sini banyak perusahaan. Di sini banyak tambang nikel. Suami saya kemarin kerja di Weda di Halmahera Tengah di tambang nikel. Cuman karena dia sakit, dia nggak kuat ya kan, di sana tuh memang panas. Di sana tuh panas. Di sana Belum, yang penting betul. panas saja, panas di sana bang, panas. Terus airnya juga memang ada yang bersih, tapi ada yang air, kalau orang sini bilang air apa, bahasa lobar begitu. Nah, orang sini bilang bahasa lobar dan begitu. Nah, di apa, di dekat pantai kan. Iya, baru daerahnya indah di sana itu. Oh, di sini banyak tempat wisata. Ah, Di iya, sini Pulau Dodola kemarin, Sail Morotai tahun 2012 kan dekat dari sini. betul. 1 jam doang kalau naik speed. Sini dari tempat saya ke Pulau Morotai itu 1 jam. Gitu. Terus di tempat saya sini banyak tempat wisata. Bahkan di rumah saya, dekat rumah saya itu tempat wisata. Tempat wisata karena dekat laut. Cuman Kalau karena saya Tobelo sudah itu bang nikah, Maluku bang. iya, saya di Tobelo bang, Halmahera Utara. Suami saya ini kan, saya kan nggak di rumah, saya itu keluar sampai ngontrak sama suami saya itu gara-gara orang tua saya marah karena suami saya berhenti kerja, nggak mau kerja gitu di Weda karena dia sakit, nggak kuat panas di sana. Orang biasa cuman di Jakarta kerja, kerjanya nyantai ya kan. Suami saya kan kemarin kerja di Jakarta, di di Koja ya, di Koja ya, di Koja. Uti Diraya itu kawan kita mau bertanya dari tadi, beliau diam saja. Penasaran apakah saya Kristen, saya katakan saya Muslim. Apakah Uti Diraya itu Kristen, beliau Muslim. Nah, sekarang beliau mau tanya apa, silakan. Oh iya, silakan. Naik aja kalau mau tanya. Nah, sudah di atas beliau nih. Oh yang mana? Di Di samping mana? antum. Di samping antum. Iya, Abraham Kalau kitab Indonesia, kenapa masih Abraham Pak Guru? Kan ikut Arab. siapa? Kitab Indonesia kok jadi Abraham lagi? Kan ikut Arab tuh kayak Allah gitu kan. Itu kalau antum mau bertanya dimatikan dulu. Anu Ini si Anois. Maaf, Nah, Aquarius, kamu mau bertanya apa gitu? Ya udah bertanya aja. silakan bertanya. Kebetulan Tapi ini ada burundaku nih. Soalnya ada Dimatikan. burundaku, Abraham, ada Gabriel. Bang Ari, ada Bang Peta, ada Bang Musa. Silakan. dimatikan dulu aplikasi Abraham itu artinya lainnya. apa ya? Abraham itu bukan Ibrani, itu Aramaik, Halo, assalamualaikum. Jadi Abraham itu dia bukan orang Yahudi, dia orang Arab. Aplikasi lainnya dimatikan Kan dulu. jelas banget Aplikasi ya. lainnya Siapa yang noise ini? Aquarius Noi. Kamu begini dulu, matiin dulu aplikasi lainnya itu. Beliau ngidupi HP lainnya, dengar TikTok atau mungkin pasang anu dua, natur atau gimana itu. Matikan dulu, selesai itu baru kalau mau bertanya. Kalau antum Kristen bertanyalah apa yang hendak antum tanya. Kalau antum Muslim ya apa yang hendak ditanya sesama Muslim. Oke, monggo silakan. Aquarius silakan. Mute dulu ya Bang Remah ya. Ya silakan Bang Aquarius. Halo, assalamualaikum. Sebelumnya nih, Ibrahim bukan orang Yahudi, betul ya. Makana Ibrahim aduh, Yahudian wala Tasaranian ya. Ibrahim bukan orang Yahudi. Langsung dulu. Itu masalahnya dua dua repot ah. Ya oke, Aquarius mau nanya apa? Kalau nggak nanya turun aja. Keagamaan. ini Yahudi. Turun dulu kamu. Jangan masuk di room orang. Akun kamu yang lain itu lagi di room orang itu jangan dulu ke situ gitu loh. Kalau mau bertanya. Nanti minta lagi apa? Permintaan naik.
Saya naikkan nanti. Assalamualaikum.